أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, saudari yang hadir jamaah di Musalla Muhammadiyah Panrangan, alhamdulillah, untuk belajar agama kita, di mana yang kita pahami bahwa mulai dari hati nurani kita, akal kita, dan hawa nafsu kita seringkali berjalan tidak di jalannya yang benar, sehingga harus terus-menerus dikontrol dengan pelajaran agama. Sebagaimana yang kita pahami sama-sama bahwa agama kita ini adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal dalilnya, misalnya taraktum fikum amrain lan tadillu abada man tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Khusus untuk Al-Quran, alhamdulillah, rata-rata kita ini punya Al-Quran di rumah masing-masing. Insya Allah kita punya Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu ada di rumah kita masing-masing. Sering kita lihat, kita pegang, dan memang sebagian dari kita rajin membacanya. Berdasarkan penelitian dari anak-anak muda kita dalam beberapa masjid, di situ ditemukan bahwa sekitar 20% dari jamaah masjid membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 kali sepekan. Sekitar 20%. Artinya kalau ada 100 orang jamaah, maka sekurang-kurangnya ada 20 orang diantaranya yang membaca Al-Quran 1 kali setiap 7 hari. Ini memang patut disyukuri di satu sisi, tapi tentu perlu cari jalannya supaya bisa lebih meningkat. Membaca, padahal sebagaimana kita maklumi, untuk menjadi sumber dari agama kita seharusnya dipahami. Meskipun membaca ini pun dijanjikan pahala oleh Allah. Membaca Al-Quran saja dijanjikan pahala oleh Allah. Lalu kalau yang membaca Al-Quran sekali sepekan itu ada diperkirakan rata-rata 20 di antara 100 orang. Kira-kira berapa di antaranya yang belajar Al-Quran? Yang belajar Al-Quran kan berbeda membaca dengan belajar. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita semua.
Alhamdulillah sekarang ini Al-Quran yang kita miliki, mushaf Al-Quran kita itu sudah merupakan cara penyajian mushaf Al-Quran yang paling mutakhir. Sudah tentu saja mengalami perkembangan, perbedaan dibandingkan mushaf Al-Quran pada saat pertama kali ditulis. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan mempelopori untuk memerintahkan sekelompok ahli untuk menulis Al-Quran itu, dikumpulkan dari berbagai sumber dan berkumpullah dalam satu mushaf yang tersusun dengan sistematika sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau melihat mushaf Utsmani itu, ya belum tentu bagi kita yang jauh dari Arab ini bisa baca. Itu mushaf Utsmani ada beberapa salinannya. Salah satu mikrofilmnya kita pernah lihat. Alhamdulillah mudah dibaca oleh orang Arab yang ahli. Kenapa? Kita kan sering mendengar bahwa ada tulisan Arab yang tidak dikasih baris. Biasa kan? Jadi kita yang bukan orang Arab, annekat kutu luka tena niseni, yang mana berbunyi A, yang mana berbunyi I, yang mana berbunyi U. Kita juga sulit mengenal yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Tidak ada barisnya. Tapi bukan hanya sekedar tidak ada barisnya. Tulisan Arab di mushaf Utsmani itu, Al-Quran mushaf Utsman itu tidak ada titiknya. Tidak ada titik. Jadi huruf ba kan ada titiknya di bawah. Kalau menurut yang biasa kita lihat, itu tidak ada titiknya. Ditulis sama bentuknya dengan huruf nun, huruf ta, huruf sa, huruf nun, dan huruf ya. Sikam sama. Ba, ta, fa, nun, ya. Tidak ada perbedaannya. Karena tidak yang bisa kita bedakan kalau ada titiknya. Ba itu satu titiknya di bawah, ta itu dua titiknya di atas, fa itu 3 titik di atas, ya 2 titik di bawah. Kan itu bedanya. Kira-kira kalau dibawa ke sini bisa baca enggak? Nah, ini persoalannya. Alhamdulillah para ahli kita menyadari itu, bahwa Islam ini bukan hanya diperuntukkan pada orang Arab tertentu, tapi Al-Quran ini harus bisa dibaca oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga diberilah kelengkapan-kelengkapan yang memberi kemudahan-kemudahan. Dikasihlah titik, dikasih baris, dipisahkan ayat satu dengan ayat lainnya. Kalau mushaf Al-Quran itu kan orang yang hafal Quran mudah, oh ini berakhir ayat ini, mulai ini ayat baru ini. Tapi yang tidak hafal Al-Quran tidak tahu
Yang mana ayat 1, yang mana ayat 2. Maka para ahli kita memberi pula kemudahan, kasih nomor ayat. Jadi hal-hal yang menyangkut itu adalah kelengkapan-kelengkapan yang diberikan oleh para ahli supaya kita ini orang kutulu bisa juga membaca Al-Quran itu. Kalau tidak, kalau masih seperti aslinya itu, ya begitu. Nah, alhamdulillah dengan kemudahan-kemudahan ini, Al-Quran seharusnya bisa kita jadikan rujukan. Karena sekarang ini ada yang banyak orang yang berani. Begitu beraninya dia bilang Allah berfirman, kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang setelah diperiksa ternyata tidak ada kalimat itu dalam Al-Quran. Jadi di mana Allah berfirman? Dan karena itulah kita harus berani untuk memeriksa. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah firman Allah, kita harus berani periksa. Benarkah ada dalam Quran atau tidak? Dan sekarang mudah diperiksa. Karena ada nama surah, ada nomor ayat yang disepakati di seluruh dunia. Jadi Al-Quran cetakan Kutulu, andaikan dicetak di Kutulu, Al-Quran cetakan Amerika, Al-Quran cetakan Arab Saudi, surah Al-Baqarah ayat 5 umpamanya, sama semua. Tidak ada perbedaan. Karena kita sudah sepakat, itulah yang dimaksud dengan surah Al-Baqarah ayat 5. Nah, itulah tentang Al-Quran ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah? Sunnah bahasa Arab itu artinya kebiasaan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam makna fikhiyah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya cara Rasulullah menjalankan agama Islam. Cara Rasulullah menjalankan agama Islam sesuai dengan perintah Al-Quran. Jadi cara yang paling benar untuk menjalankan perintah Al-Quran adalah cara Rasulullah. Cara yang paling benar untuk menghindari larangan Allah adalah cara Rasulullah. Kita tidak bisa membayangkan sendiri begini caranya. Kita bayangkan sendiri, oh ini mungkin dilarang oleh Allah, ini mungkin dan lain sebagainya. Cara yang paling benar untuk menjalankan agama adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya. Lalu dari mana kita tahu? Kita ini puluhan ribu kilometer mungkin, saya tidak pernah ukur, dari tanah Arab. Rasulullah hidup sekian tahun yang lalu. Ya, ada kurang lebih hampir 2000 tahun ya. 1000 sekian tahun. Dari mana kita tahu cara Nabi menjalankan agama? Tentu pada saat Nabi hidup dan menjalankan agama, hidup sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam, itu ada orang yang lihat. Kalau Nabi mengajarkan agama, ada orang yang menerima pelajaran itu. Kalau Nabi melarang sesuatu, maka ada orang yang dilarang itu. Nah, orang-orang itu sepeninggal Nabi meneruskan berita
tentang cara Nabi menjalankan agama, hal-hal yang dilarang oleh Nabi, dan apa yang disaksikannya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup. Orang yang menerima berita ini kemudian melanjutkan berita itu, kabar itu ke orang yang ditemuinya juga, sehingga bersambung-sambunglah berita itu sampailah diterima oleh para peneliti. Ini yang disebut hadis. Jadi sunnah Rasulullah, cara Nabi menjalankan agama. Tapi untuk mengetahui sunnah Rasulullah, kita mempelajari kabar-kabarnya. Itu yang disebut hadis. Tapi namanya juga kabar. Tidak sembarang harus bisa diterima. Karena ada yang kabar yang bisa dipercaya, ada kabar yang tidak bisa dipercaya. Karena itulah bangunlah para ahli melakukan penelitian. Kalau istilah bahasa Makassarnya, nakutuin kabar, nakutui tasere dengan saksama dan dalam waktu yang benar-benar tidak singkat, sehingga bisalah dibedakan antara kabar yang bisa dipercaya, hadis yang bisa dipercaya itu, dan kabar yang tidak bisa dipercaya. Secara sederhana para ahli kita yang disebut mudawin disebut mudawin karena dia mencatat hadis-hadis dalam diwan. Siapa beliau-beliau itu yang terkenal dengan nama misalnya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan lain-lain nama ahli. Ada puluhan mushaf kumpulan hadis yang merupakan hasil penelitian beliau-beliau. Nah, secara garis besar hasil penelitian beliau-beliau itu bisa dibagi menjadi 4. Secara sederhananya ada 4 kabar atau hadis itu. Yang pertama tentu masing-masing kita biasa dengar namanya hadis sahih. Hadis sahih artinya kabar yang paling akurat, paling bisa dipercaya, dan paling bisa dijadikan dasar untuk menjalankan agama kita. Kalau hadis sahih memerintahkan sesuatu, maka itu adalah perintah Rasulullah. Kalau hadis sahih melarang sesuatu, maka itu adalah insyaallah larangan Rasulullah. Sehingga sunnah Rasulullah yang terekam dalam hadis sahih, ada lagi hadis tidak mencapai tingkatan sahih. Ini belakangan para ahli kita membuat kelasnya ini, namanya hadis hasan. Hadis hasan kayak-kayaknya bisa dipercaya, ya, kayak-kayaknya bisa dipercaya, tidak terlalu meyakinkan. Imam Al-Bukhari, kenapa mushaf yang disebutnya Al-Jami'us Sahih yang sekarang ini terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari itu hanya sedikit hadis di dalam? Karena Imam Al-Bukhari tidak mengenal kelas hadis hasan.
dia cuma punya 2 kategori hadis. Setelah dia periksa hadis ini, hanya dibagi 2 saja, yaitu sahih dan batil. Kalau yang satu sahih, yang satu batil. Sederhananya begini, dalam muqaddamah Sahih Al-Bukhari, beliau menceritakan bahwa kurang ada sekitar 700.000 kabar nasa Imam Al-Bukhari. Kemudian kabar itu dia periksa satu persatu. Beliau ini dia periksa satu persatu. Yang mana ini yang bisa dipercaya? Yang mana yang tidak bisa dipercaya? Maka ditulislah semua yang bisa dipercaya itu ke dalam mushaf beliau yang sekarang terkenal dengan Sahih Al-Bukhari, hanya kurang lebih 4.000. Padahal 700.000. 100.000 diantaranya konon beliau hafal. Sehingga Al-Bukhari itu digelari Amirul Mukminin fil Hadis, karena baru saja orang menyebut awal sebuah hadis, beliau sudah langsung bisa melanjutkannya dan menjelaskan kondisi hadis itu. Jadi hampir tidak pernah ada orang yang bertemu dengan beliau dan membaca hadis yang dia tidak tahu, karena ada 100.000 yang dia hafal, 700.000 yang dia catat, dan hanya 4.000 lebih yang dia anggap bisa dipercaya beliau ini. Jadi tidak bisa langsung kita terima kabar, langsung kita terima, harus diperiksa dulu. Nah, ada hadis sahih, itu tingkatan yang paling tinggi. Para ahli belakangan membuat tingkatan kedua yang namanya hadis hasan. Hadis sahih artinya yang paling bisa dipercaya. Hadis hasan yang kayaknya bisa dipercaya. Kemudian ada hadis di tingkatan di bawahnya yang sulit dibuktikan bahwa itu adalah berasal dari Nabi. Sulit dibuktikan bahwa itu berasal dari Nabi. Para ahli peneliti tidak berhasil membuktikannya bahwa itu berasal dari Nabi. Contoh, kalau saya mengatakan bahwa Pak Haji Fitriadi memberitahu saya, maka hal peneliti hadis itu memeriksa apakah ini Pak Ahmad Firdaus bin Naba pernah bertemu dengan Pak Haji Fitriadi. Umpamanya itu satu kategori yang diperiksa. Ternyata sulit dibuktikan bahwa dia pernah bertemu. Maka hadis yang seperti itu digolongkan hadis dhaif, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Dhaif artinya lemah, tidak bisa dipercaya. Jadi kelas yang pertama tadi hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Ada kelas yang keempat ternyata, yaitu yang berhasil dibuktikan bahwa tidak berasal dari Nabi. Kalau dhaif sulit dibuktikan bahwa dia berasal dari Nabi atau tidak. Tapi yang terakhir ini sudah berhasil dibuktikan bahwa dia bukan dari Nabi. Itu yang disebut hadis maudhu, hadis palsu, kabarat takamma-kamma. Hadis maudhu ini ternyata karena tidak sebagaimana Al-Quran, mushaf hadis ini kurang populer. Jarang ada umat Islam yang di rumahnya ada mushaf hadis.
Nrini Rikutu ada berapa orang yang punya hadis di rumahnya. Quran insya Allah setiap rumah ada, tapi hadis. Lalu kalau ada orang datang berbahasa Arab dan mengatakan ini hadis Rasulullah, bagaimana kita memeriksanya bahwa dia benar hadis atau bukan? Ya, dari mana kita tahu? Karena kita tidak punya. Dan inilah yang perlu barangkali jadi perhatian bagi kita semua. Saya ingin memberikan, masih ada ya? Saya ingin memberikan contoh kalimat bahasa Arab terkenal. Bahkan ada juga teman kita mubalik tertentu, mungkin beliau tidak sengaja, hanya kurang teliti, yang bukan hadis tapi didakwahkan sebagai hadis. Contoh nomor 1, bahasa Arab. Naumus saim ibadah. Bahasa Indonesianya, tidurnya orang yang berpuasa terhitung sebagai ibadah. Ini sering kita dengar kan? Sering kita dengar. Ini tidak ada di dalam mushaf hadis. Ini kalau mau dikatakan hadis berarti tergolong hadis palsu. Jadi kalau tidurnya orang yang berpuasa itu terhitung ibadah hadis palsu, berarti tidak benar kalau kita tidur pagi di bulan Ramadan. Coba, akibat dari hadis ini, hampir semua rumah sepi kalau pagi bulan Ramadan. Berarti hadis ini sudah meracuni pikiran umat Islam. Kenapa Bapak tidur? Ya nambah-nambah pahala Ustaz, kan supaya itu tidur kan masuk ibadah. Ini racun yang ditinggalkan oleh hadis palsu ini kepada kita. Ada juga saudara kita yang bukan cuma tidur pagi, tapi memang mungkin mau pahala sebanyak-banyaknya, tidur sepanjang hari. Habis salat subuh tidur, bangun salat zuhur, sudah salat zuhur tidur, bangun salat asar, sudah salat asar tidur lagi, bangun buka puasa. Saudara kita ini kemudian menjelang akhir bulan Ramadan berkata, Ramadan sudah hampir habis. Ternyata kita tidak terlalu rasakan ya. Bagaimana caranya dia rasakan? Karena dia tidur. Bahkan mudah bicara Makassar lebih singkat rasa. Nakana tina ni sadri. Padahal ia mantun tina nyadri. Gitu. Sehingga racun ini melebar akibatnya. Racun yang ditinggalkan oleh hadis palsu ini melebar akibatnya. Umat Islam terkenal kalau bulan Ramadan itu dihinggapi dua penyakit. Penyakit pertama adalah menurunnya produktivitas, dan penyakit yang kedua adalah meningkatnya konsumsi. Ada analisis ekonom mengatakan kalau bulan Ramadan sepanjang tahun, maka semua umat Islam miskin papa. Habis kekayaannya dibelanja dan dia tidak berproduksi. Tentu ini perlu dikoreksi. Apakah ini ajaran Islam?
Sementara saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam itu ya sebagian ada yang ada sipit-sipit matanya bilang bagus kalau terus-terus bulan Ramadan Ustaz. Kenapa toke? Ya banyak berkahnya katanya. Dia yang dapat keuntungan besar, kita yang mendapat kerugian. Nah ini antara lain racun yang ditinggalkan oleh hadis palsu di kalangan umat. Dan ini bukan hanya menyebar di sini Pak, di seluruh dunia. Orang tidur pagi kalau bulan Ramadan gara-gara hadis palsu ini. Contoh yang kedua, bahasa Arab. Ikmalit dunyaka ka'annaka ta'idu abada wa'malul akhirataka ka'annaka tamutu gada. Kerjakan duniamu seolah-olah kamu akan hidup terus-menerus, dan kerjakan akhiratmu seolah-olah kamu akan segera mati besok. Dalam satu majalah, berani juga itu majalah, saya melihat ada dalam kurung di bawahnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sekaligus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita buka mushaf Bukhari, mushaf Muslim satu persatu, tidak ada hadis ini di dalam. Bahkan berkali-kali mubaligh kita tampil di masjid ceramah tentang ini. Dan ini meninggalkan racun dalam pikiran umat Islam. Seolah-olah ada dua urusan. Ada urusan dunia dan ada urusan akhirat. Mungkin yang salat, puasa dan sejenisnya urusan akhirat. Makan, pergi kantor, urusan dunia. Mungkin begitu maksudnya. Padahal hadis ini tidak memberikan pembagian itu. Padahal yang perlu dipikir adalah begini, Pak. Salat itu di mana dikerjakan? Di dunia. Jadi kalau bapak ibu masih hidup di dunia, salat memang mati. Kalau sudah di akhirat, salat tidak berguna lagi. Jadi salat itu urusan yang dikerjakan di dunia, akibatnya di akhirat. Kan begitu? Begitu dengan ibadah-ibadah lain. Langsung kita ambil contoh yang lain. Makan ini berkali-kali dalam Al-Quran dinyatakan dengan kalimat perintah. Kulu, makanlah. Anjungan ria perintah Allah. Makan itu perintah Allah. Jadi kalau tiba waktu makan dan kita tidak punya halangan, sengaja saja mau tinggalkan itu makan, maka itu namanya berdosa meninggalkan perintah Allah. Sama saja dengan berdosa meninggalkan salat, karena sama-sama perintah Allah yang sama-sama ada waktunya, ada rukunnya, dan seterusnya. Berarti makan ini dikerjakan di dunia, akibatnya di akhirat. Gara-gara makan kita bisa berdosa masuk neraka, kita bisa berpahala masuk surga. Pergi mencari nafkah yang halal, banyak ayatnya, kita baca yang terkenal saja. Fa iza qudiyatis salati fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Wabtagu min fadlillah artinya cari nafkah yang halal disediakan oleh Allah. Itu kalimat perintah.
Kaidah usul mengatakan kalau kalimat perintah al-aslu fil amr, kalau kalimat perintah itu hukumnya wajib. Jadi siapa yang tidak mau mencari nafkah yang halal, sengaja bermalas-malasan, sengaja menganggur, padahal dia tidak ada halangan apa-apa, mau saja sengaja menganggur, maka itu berdosa melawan perintah Allah. Berarti masuk kantor, pergi di sawah, pergi sekolah mengajar, itu semua adalah sesuatu yang dikerjakan di dunia, tapi akibatnya di akhirat. Kita bisa masuk surga karena mencari nafkah yang halal. Kita bisa masuk neraka karena urusan ini salah caranya kita urus. Berarti sama saja, semua dikerjakan di dunia dan semua dikerjakan di akhirat. Kalau dalam Al-Quran mengatakan wabtaqi fima ataqallahi daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunia. Artinya tujuan utama kita ini, semua yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seharusnya urusan akhirat semua. Tidak ada yang tujuan utamanya supaya kita kaya raya bahagia di dunia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bahagia di akhirat. Dunia ini hanya dikatakan la tansa nasibaka. Tidak baik juga kalau kau miskin di akhirat. Bukan berarti di dunia. Bukan berarti kalau kau miskin itu baik. Tidak baik juga. Tapi tujuan utamanya kamu kaya raya lah di akhirat, bahagialah di akhirat, berkuasalah di akhirat, jadi pejabatlah di akhirat. Ya tidak baik juga kalau kita menderita di dunia. La tansa nasibaka, jangan kamu abaikan nasibmu di dunia. Itu berarti tujuan utama kita hidup adalah di akhirat. Dan inilah bapak-bapak yang saya hormati, sebagai penutup dari kajian kita kali ini, saya ingin memberikan sedikit contoh ya, di mana kita ini sering katanya ada urusan agama, ada urusan yang bukan agama. Dua contoh itu antara lain urusan politik dan urusan bisnis. Seringkali kalau kita peringati bapak-bapak yang politikus, ya Pak ya, Pak jangan berbuat begitu, dosa. Apa dia bilang? Ini politikus, tas. Tidak ada urusan dosa di sini. Artinya seolah-olah di dunia politik itu tidak diatur oleh agama. Padahal politik itu adalah alat perjuangan agama. Kita harus berusaha supaya orang yang peduli kepada agama yang mengatur ini negara. Jangan orang yang mau merusak agama yang mengatur negara. Jadi politik itu sering kita dikasih tahu, ini bukan urusan agama Ustaz, urusan politik. Begitu juga dengan urusan bisnis. Ya tidak baik begitu. Itu berdosa kalau kita berbuat begitu. Dan ini kan bisnis Ustaz, bisnis. Tidak ada urusan agama di sini. Agama itu di masjid. Mari kita kembali menyadari bahwa hadis palsu itu secoret sedikit saja sudah meracuni pikiran kita begitu jauh. Bisa diubah ini agama. Karena itu perlulah kita memeriksa kembali apa yang kita lakukan ini sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sumber agama kita yang benar, atau jangan sampai yang kita lakukan bukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua terbuka hati untuk memperkaya diri dengan ilmu
dan terus belajar dan memperbaiki peribadatan kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.